Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno pada mata pelajaran Ekonomi Kurikulum Merdeka dengan topik alur dan jenis kegiatan ekonomi. Dengan indikator ketercapaian adalah sebagai berikut. Dan capaian pembelajarannya, peserta didik memahami dan mampu menerapkan konsep-konsep ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ekonomi yang diharapkan dikuasai siswa pada fase ini yaitu peran pelaku ekonomi, teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menganalisis alur kegiatan ekonomi dan menjelaskan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Pelaku ekonomi terdiri dari yang pertama rumah tangga, keluarga atau konsumsi atau konsumen. Yang kedua RTP, rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produksi atau rumah tangga produsen. Yang ketiga rumah tangga RTN, rumah tangga negara atau pemerintah. Yang keempat MLN atau masyarakat luar negeri. Adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh keempat pelaku ekonomi tersebut adalah yang pertama RTK. Di sini kegiatan RTK-nya yang pertama sebagai pemasok faktor produksi tenaga kerja. Nah, di dalam dia menyumbangkan tenaga kerjanya dalam kegiatan usaha, maka sebagai gantinya dia akan memperoleh gaji atau pendapatan yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan konsumsi. Ya, di sini dia berperan sebagai konsumen. Kemudian yang ketiga, rumah tangga keluarga juga bisa berperan sebagai produsen. Untuk kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga, perusahaan atau produksi antara lain yang pertama sebagai produsen, yaitu dia menghasilkan barang. Yang kedua sebagai pemberi balas jasa. Ya, di sini karena rumah tangga produsen memperoleh faktor produksi, memasok faktor produksi tenaga kerja dari rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga, maka sebagai gantinya dia memberikan balas jasa kepada pelaku ekonomi RTK atas faktor produksi tenaga kerja yang diterimanya. Yang ketiga, RTP bisa berlaku sebagai konsumen, yaitu dia membeli barang-barang untuk kebutuhan produksinya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh RTN atau rumah tangga negara atau pemerintah, di sini yang pertama yaitu rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara itu melakukan belanja rutin ya. Contohnya di sini untuk gaji pegawai negeri ya. Terus biaya pengeluaran pembangunan dan sebagainya. Yang kedua, menyediakan fasilitas umum. Yang ketiga, di sini menarik pajak langsung atau tidak langsung dari fasilitas umum yang diberikan itu ya. Yang keempat, menciptakan iklim usaha yang sehat. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri. Meliputi, di sini ada 4 gambar. Yang pertama, ini kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Kemudian permodalan yang berupa investasi modal ya. Kemudian yang keempat, ketenaga kerjaan, yaitu tenaga kerja ahli.
Baik, kita mulai dengan kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan konsumsi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Contoh kegiatan konsumsi: anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku, remaja yang membeli kuota internet di gerai pulsa, ataupun perusahaan otomotif yang membeli bahan baku produksi. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah 1. Tingkat pendapatan, 2. Tingkat harga, 3. Sikap dan gaya hidup, 4. Adat istiadat, 5. Model barang, 6. Kegiatan berkompetisi dengan konsumen lain, 7. Selera konsumen, 8. Usia dan jenis kelamin, 9. Status sosial. Yang kedua, kegiatan produksi. Pengertian dari produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pembeli dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Contoh kegiatan produksi di sini pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin batik yang membuat batik, dan industri garment yang menghasilkan pakaian. Faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi antara lain: 1. Sumber daya alam, seperti bahan baku yang akan digunakan sebagai produk. 2. Sumber daya manusia, seperti tenaga kerja yang terlibat dalam produksi. 3. Modal, seperti uang yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku dan membayar tenaga kerja. 4. Kewirausahaan, seperti kemampuan pengusaha dalam mengelola produksi. 5. Teknologi, seperti mesin-mesin yang digunakan dalam produksi. Faktor-faktor produksi digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor asli dan faktor turunan. Faktor asli meliputi faktor alam dan faktor tenaga kerja, sedangkan faktor turunan adalah faktor yang meliputi modal dan kewirausahaan. Yang ketiga, kegiatan distribusi, yaitu distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi namanya distributor. Distributor sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pedagang besar atau grosir, pedagang kecil atau retail, dan juga perantara. Contoh kegiatan distribusi misalnya grosir beras menjual produk dari produsen kepada masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi: 1. Pertimbangan pasar antara lain: A. Konsumen atau pasar industri, B. Jumlah pembeli potensial, C. Konsentrasi pasar secara geografis, D. Jumlah pesanan, E. Kebiasaan dalam pembelian, F. Jenis pasar, G. Jumlah pelanggan potensial, H. Konsentrasi geografis pasar, I. Jumlah dan ukuran pesanan. 2. Pertimbangan barang meliputi A. Nilai barang, B. Besar dan berat barang, C. Mudah rusaknya barang, D. Sifat teknis, E. Barang standar dan pesanan, F. Luasnya produk lain. 3. Pertimbangan perusahaan antara lain sumber pembelanjaan, pengalaman dan kemampuan manajemen, serta pengawasan saluran distribusi. D. Sumber-sumber finansial, E. Kemampuan manajemen, F. Tingkat kepengendalian yang diinginkan, G. Jasa yang diberikan penjual, H. Lingkungan, I. Pelayanan yang diberikan oleh penjual. Yang keempat, circular diagram flow. Dalam ekonomi terbagi menjadi 4 sektor, 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor ya. 2 sektor kegiatan ekonominya meliputi RTK dan RTP. Yang ketiga sektor kegiatan ekonominya meliputi RTP, RTK, dan RTN. 4 sektor kegiatan ekonominya melibatkan RTP, RTK, RTN, dan MLN. Kita perhatikan gambar circular flow diagram 2 sektor. Di sini ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Untuk rumah tangga konsumen yang berperan sebagai penjual dan sebagai pembeli faktor produksi. RTK di sini pada circular flow diagram 2 sektor
RTP-nya berperan sebagai penjual dan sebagai pembeli. Nah, sebagai penjual berarti ini menghasilkan barang dan jasa di pasar output, ya. Sedangkan sebagai pembeli ini dia membeli faktor produksi yang diberikan oleh atau yang dihasilkan oleh rumah tangga konsumsi. Ya, di sini bisa kita lihat contohnya pada rumah tangga konsumen. Di sini karena dia sebagai pembeli, maka nanti dia akan ke pasar output untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Sebagai barang dan jasa yang diinginkan, sebagai pemilik faktor produksi, dia akan memberikan faktor produksi yang dimilikinya, baik itu berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan skill, ini kepada rumah tangga produsen, sehingga dampaknya dia akan memperoleh pendapatan dari faktor produksi yang diserahkan ke rumah tangga produsen. Adapun rumah tangga produsen di sini berperan sebagai penjual dan sebagai pembeli faktor produksi. Untuk peran sebagai penjual, dia akan menghasilkan barang dan jasa yang dijual kepada pasar output. Dan dia mendapatkan pendapatan dari penjualan barang yang dihasilkan. Sedangkan peran sebagai pembeli faktor produksi, di sini dia akan memberikan balas jasa berupa sewa, upah, maupun bunga. Berikutnya adalah sirkuler diagram 3 sektor. Circular flow diagram 3 sektor terdiri dari RTK, pemerintah, dan RTP. Untuk penghasilan dan pemasukan pemerintah didapat dari adanya pajak yang dibayarkan produsen dan konsumen. Pajak digunakan untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi. Di sini kita lihat ya, untuk hubungan pemerintah dan RTP, ya di sini pemerintah juga menarik pajak atas produk dan barang yang dihasilkan oleh RTP. Dan RTP juga akan memperoleh subsidi dari pemerintah berupa pengurangan harga, di mana nanti dia diharapkan bisa mendapatkan keuntungan atas subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Kemudian di sini untuk RTK-nya, RTK di sini juga sama dengan RTP ya, mendapatkan subsidi dan membayar pajak ke pemerintah. Untuk diagram flow, circular flow diagram 4 sektor, di sini meliputi 4 pelaku ekonomi, yaitu RTK, pemerintah, RTP, dan MLN, masyarakat luar negeri. Ya. Di sini RTK berperan sebagai produsen, ya, berarti dia menghasilkan barang dan jasa untuk dijual di pasar output, dan nanti barang dan jasa yang ada di pasar output nanti juga akan dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri. Kemudian di pasar output pula biasanya juga bisa dilakukan transaksi ekspor dan impor, ya. Kemudian peran RTK sebagai pemasok faktor produksi, ya, baik tenaga kerja, tanah, tenaga kerja, modal, dan skill kepada pasar output akan mendapatkan imbalan berupa pendapatan. Dan kemudian dari pendapatan itu ada yang disetorkan ke pemerintah dalam bentuk pajak.
Ya. Sedangkan untuk RTP hampir sama perannya dengan RTK. Sebagai seorang produsen, dia menghasilkan barang dan jasa yang dijual di pasar output. Sebagai gantinya, dia juga memperoleh pendapatan atas barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian dia sebagai konsumen, dia juga menerima pasokan faktor produksi yang diperolehnya dari pasar input yang dihasilkan oleh RTK. Ya. Di sini sebagai imbalannya, RTP nanti akan mengeluarkan balas jasa atas sewa, upah, bunga, dan laba yang diterima dari pemasok faktor produksi. Kemudian pemerintah juga akan memberikan subsidi baik kepada konsumen maupun kepada produsen, di mana nanti baik konsumen ataupun produsen juga akan membayarkan pajaknya kepada pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan. Adapun masyarakat luar negeri, kegiatannya berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor barang. Ya, di sini kalau masyarakat luar negeri mengimpor barang itu dari pasar output, masukkan ke masyarakat luar negeri. Juga sebaliknya, kalau menjual, yaitu ekspor, juga ke pasar output produksi. Demikian penjelasan materi dari saya. Selebihnya, selanjutnya kita kerjakan latihan soal yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.